Belum banyak yang tahu kalau Tasikmalaya pernah berada di bawah kekuasaan Sumedang. Umumnya, masyarakat hanya tahu kalau Tasikmalaya zaman dulu itu adalah bagian dari Sukapura. Itu tentunya tidak salah. Namun, ada fakta lain yang penting diketahui agar pengetahuannya lebih utuh. Sehingga kamu bisa jadi menantu idaman mertua. Ya udah deh, boleh dong di-subscribe dulu dan loncengnya diketuk agar Tuan dan Puan selalu dapat informasi terbaru dari priangan.com. Sudah? Oke, hatur nuhun. Mari kembali ke masa lalu, karena di sana ada banyak kenangan dan cerita yang belum tuntas. Peneliti sejarah di Priangar Institute Muhajir Salam menjelaskan kota Tasikmalaya yang saat ini terdiri dari 10 kecamatan awalnya merupakan sebuah distrik bawahan pemerintahan Sumedang. Sementara saat itu Sumedang berada di bawah Mataram. Kapan itu? Ya sejak dulu sampai dengan tahun 1901. Setelah tahun 1901, wilayah kota Tasikmalaya ini barulah masuk ke Sukapura, mengikuti penggabungan gitu. Mana saja yang digabungkan dengan pemerintah Sukapura itu? Bukan hanya Tasik, wilayah Sumedang itu. Satu, distrik Tasikmalaya. Keduanya, distrik atau Kedanaan Singaparna, Galunggung, lalu distrik atau Kewadanaan Ciawi. 3 distrik ini gabung dengan Sukapura. Maka pemerintah Sukapura pun dipindahkan pusat ibu kotanya dari Manunjaya ke Tasikmalaya. Pertimbangan apa ini? Adalah pertimbangan pertama administrasi pemerintahan, yang keduanya adalah perekonomian. Dasarnya penggabungan daerah-daerah itu. Muhajir menambahkan sebelum Tasikmalaya gabung, saat itu daerah-daerah yang masuk Sukapura diantaranya Manunjaya, Banjar, Pangandaran, Cijulang, Karangnunggal, hingga pesisir Garut Selatan. Namun setelah dilakukan restrukturisasi pemerintahan, Tasikmalaya yang semula berada di bawah Sumedang, kemudian jadi bagian Sukapura. Salah satu bukti sejarah yang sampai saat ini masih ada adalah Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Masjid ini mulai dibangun pada 1886 di masa Bupati Sumedang Raden Tumenggung Arya Surya Atmaja. Pembangunannya memakan waktu selama 2 tahun. Lalu pada 1901, masjid ini berubah status menjadi Masjid Agung karena Tasikmalaya menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Sukapura yang kelak berganti nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Pada masa RAA Wiratanuninggrat yang saat itu menjabat Bupati Tasikmalaya tahun 1918, Masjid Agung Tasikmalaya ini direnovasi dan memperluas bagian belakang. Sejak saat itu, masjid ini sudah beberapa kali direnovasi hingga menjadi seperti yang sekarang. Setelah dilakukan pemekaran wilayah pada 2001 sehingga ada Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, masjid ini masuk wilayah kota dan hingga kini menjadi salah satu ikon kebanggaan warga kota Tasikmalaya. Gimana? Sudah jadi menantu idaman mertua belum?